Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya balik lagi ya di mata kuliah instruksi pengukuran bimbingan dan konseling. Ini kita membahas masih berkaitan dengan laporan tugas akhir ya. Nah, di laporan tugas akhir ini tadi saya menjelaskan di video sebelumnya terkait dengan hasil analisis menggunakan Ministep atau Winstep ya. Ini ada beberapa item yang harus teman-teman buat di sini gitu ya. Nah, sebelumnya sudah ada video penjelasan di terkait dengan analisisnya gitu ya. Namun ini saya ulangi kembali. Nanti untuk poin-poinnya itu teman-teman hasilnya itu di mana didapatkan, ya silahkan disimak ya. Nah, untuk yang pertama ini ada reliabilitas item, konsistensi person, dan tingkat konsistensi. Ini kita bisa lihat di ini ya menu di Winstep ya. Teman-teman ambil di output tabel, kemudian pilih tabel 3.1, ada tulisan summary statistik, kemudian diklik saja. Ini tampilannya ya. Tampilannya seperti ini. Terus nah, di tampilan ini nilai-nilainya itu di mana bisa dilihat gitu ya. Misalnya untuk reliabilitas item. Nah, untuk reliabilitas item itu teman-teman lihat di ini item berarti di sini ya. Sementara untuk person itu di bagian atas ada tulisannya ini person, kemudian yang ini item. Nah, untuk yang person berarti reliabilitas itemnya berarti dilihat di sini. Ya, reliability item ini 0,99. Kemudian untuk konsistensi person ini atau reliabilitas person ya, sorry ini harusnya reliabilitas person. Untuk reliabilitas person berarti ini di sini person reliability ya 0,90. Terus untuk tingkat konsistensi itu lihat di nilai alpha Cromba. Nah, untuk alpha Crombanya ini ada 0,89. Nah, untuk memaknainya gitu ya, bagaimana cara memaknainya? Ini artinya untuk kualitas dari orang yang mengisi instrumen ini sangat bagus gitu ya, karena dia ada di 0,90. Nah, nanti teman-teman silahkan dicek lagi di materi-materi sebelumnya untuk ketentuan sangat bagus, kurang bagus gitu ya, untuk menentukan reliabilitas itu kan sebelumnya sudah kita bahas gitu. Kemudian ini 0,89, ini juga bagus untuk alpha Crombanya. Kemudian untuk item reliabilitasnya ini 0,99. Artinya secara kualitas kualitas itemnya bagus, sangat bagus ya, kualitas personnya sangat bagus. Dan untuk 0,89 ini interaksi antara person dan itemnya ini bagus juga gitu ya, karena dia 0,89. Nah, itu untuk yang poin ABC. Kemudian untuk di poin berikutnya kita ambil di itu item misfit ya. Jadi ambil di item fit order, karena itu tulisannya item misfit berarti untuk melihat item-item yang fit gitu ya. Istilahnya kalau di RAS model itu fit, bukan valid tidak valid gitu. Nah, ini juga ada ketentuannya ya. Untuk item misfit ini teman-teman lihat di nilai outfit MSQ. Untuk ketentuannya itu di kisaran 0,5 sampai dengan 1,5. Jadi kalau lebih dari 1,5 sama kurang dari 0,5, maka item-item tersebut dinyatakan tidak fit gitu ya. Sehingga itu perlu dievaluasi kembali apakah itu akan atau perlu dipertimbangkan apakah akan dihapus atau diperbaiki gitu ya. Nah, ini dari 20 item, dari hasil item misfit order ini itu ya, di tabel berapa itu dia? Ya, pokoknya di item cari yang misfit ordernya ya. Nah, ini 1,47. Lihat di outfit MSQ-nya 1,47 yang paling besar. Kemudian 0,73. Ini memenuhi semua kriteria ya, 0,5 sampai dengan 1,5. Artinya semua item ini fit gitu, tidak ada yang tidak fit gitu. Kemudian kalau untuk yang person, nah ini teman-teman cari di bagian personnya. Kalau tadi kan ini item fit, ini person fit. Artinya kita ingin melihat bagaimana kualitas dari personnya ya. Person fit order ini juga dilihat dari nilai MSQ-nya ya. Nah, outfit MSQ-nya ya
Itu tadi juga sama untuk standarnya 0,5 sampai 1,5. Silahkan teman-teman cek cari di sini adakah yang lebih atau tidak gitu ya untuk feed ordernya. Nah, kalau misalnya semua nilainya itu di bawah sesuai dengan standar 0,5 sampai 1,5, itu artinya ya kualitas personnya itu bagus gitu ya. Terus selanjutnya item yang paling sulit disetujui dan item yang paling mudah disetujui gitu ya. Nah, ini dilihat dari output tabel yang di tabel 12 ada work map ini untuk item, untuk yang person nanti lihat di sini ya. Oke, kita buka. Untuk yang di item ini item yang ada di posisi paling tinggi itu item 20 dan item 9 ya. Kemudian yang paling bawah itu item 14 dan item 16. Nah, untuk melihat mana yang paling sulit dijawab gitu ya. Terus yang paling rendah, kalau di sini tadi tuh soalnya posisinya sejajar gitu ya. Teman-teman bisa lihat di item miser, nilai misernya itu mana yang paling tinggi. Oh, ternyata item 20 ya yang paling tinggi ya. Terus untuk yang paling rendah itu 16. Nah, sehingga di sini berarti item yang paling mudah diberikan persetujuan oleh responden itu item 16. Kemudian untuk yang paling sulit itu adalah item 20. Kalau misalnya item 9 ini di bawah posisinya item 20, mungkin kita bisa langsung menentukan gitu ya tanpa harus melihat item misernya tadi. Karena kita sudah bisa melihat item 20 itu posisinya paling atas. Berarti itu yang paling sulit untuk disetujui. Terus untuk yang item yang paling mudah, kalau misalnya item 16 ini ada di bawah gitu ya, maka itu kita bisa melihat oh item 16 nih yang paling mudah untuk diberikan persetujuan oleh responden. Nah, kembali lagi ke output tabel, terus lihat di yang person tadi ya, person work map-nya. Nah, ini untuk respondennya ya. Ini yang paling tinggi ini yang paling tinggi. Nomor responnya itu 1158. Ini karena data dari yang saya tampilkan ini lebih dari 1000 ya. Jadi banyak data-datanya gitu. Terus untuk data demografinya juga ini banyak sehingga yang tampilannya juga ini penuh gitu ya. Terus dari Riau ini aslinya gitu ya, atau mahasiswanya ini dari Riau gitu ya. Intinya ini yang paling tinggi, kemudian yang paling rendah berarti yang paling bawah gitu ya. Yang paling bawah ini ada nomor 924, dia perempuan ya. Terus kalau untuk yang di atas ini perempuan juga, yang paling tinggi perempuan, yang paling rendah juga perempuan ya. Atau ini adalah person yang mudah untuk memberikan persetujuan, sedangkan untuk yang di sulit ya yang di atas ya. Kemudian yang ini adalah yang paling sukar untuk yang paling mudah untuk memberikan persetujuan. Nah, ini juga bisa melihat untuk kemampuan dari responden ketika memberikan persetujuan gitu ya. Atau misalnya kalau ini itu instrumennya tentang motivasi belajar, kita bisa melihat mana yang paling tinggi gitu ya, mana yang paling rendah gitu. Artinya tingkat kualitas dari motivasi belajarnya itu yang paling rendah itu yang 924 ini. Kemudian untuk yang paling tinggi itu adalah yang 1158 ini ya. Oke, baik, itu saja barangkali yang harus teman-teman cantumkan di laporan. Jika ada pertanyaan boleh melalui LMS atau melalui WA ya, WA group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.